Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Selamat berjumpa kembali dengan channel Pak Hasan. Ta'limul lughatil arabiyyah li tullabil madaris as-sanawiyatil islamiyah. Pembelajaran bahasa Arab Madrasah Aliyah, materi sesuai dengan KMA nomor 183 tahun 2019. Kelas 12 semester ganjil. Ad-Darsul Awal Ar-Riyadhah. Kita masih melanjutkan pelajaran pertama tentang Ar-Riyadhah atau olahraga. Materi kita kali ini adalah melanjutkan materi bacaan qiraah, yaitu tahlilun nas, analisis teks. Mari kita lihat pada bacaan tentang Ar-Riyadhah pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari beberapa paragraf yang berjudul Ar-Riyadhah. Dalam paragraf-paragraf itu, dalam teks bacaan itu ada beberapa kata yang akan kita analisis secara tata bahasa, yaitu kata-kata yang sudah saya beri lingkaran merah dan saya beri lingkaran kuning. Ada beberapa kata yang ada lingkaran merahnya, kemudian beberapa kata juga diberi lingkaran kuning. Mari kita lihat kata-kata tersebut. Yang pertama adalah kata an-nasyatul badaniyu. Kemudian yang kedua kata al-harakatul badaniyatu. Berikutnya kata ar-riyadhatun nafi'atu. Berikutnya adalah kata ar-riyadhatul fardiyatu, ar-riyadhatul jama'iyatu, sihatun badaniyatun, sihatun nafsiyatun, dan al-mu'anatul badaniyatu. Kemudian kata-kata yang diberi lingkaran kuning adalah tahsinus sihhah, himayatus sihhah, sihhatul fardi, ziyadatus surur, taqlilul qalaqi, tashilun naumi, taqwiyatut tafkiri, dan tarqiyatut thiqati. Kata-kata yang diberi lingkaran merah sebelah kanan ini termasuk al-man'ut ditambah dengan an-na'tu. Kemudian yang diberi lingkaran kuning ini adalah struktur kata atau susunan kata yang dinamakan dengan al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Jadi yang diberi lingkaran merah ini adalah susunan kata al-man'ut wan na'tu. Kemudian yang diberi lingkaran kuning adalah susunan kata-kata al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Sekarang mari kita lihat al-man'ut atau susunan kata yang terdiri dari al-man'ut wan na'tu itu dinamakan dengan tarkib na'at man'ut, na'tun wa man'utun. Meskipun susunannya man'ut dulu kemudian na'at, tetapi biasa kita kenal dengan nama tarkib na'at man'ut, yaitu pada contoh-contoh yang diberi lingkaran merah. Contohnya adalah kata an-nasyatul badaniyu. Nah, di sini kata an-nasyat itu menjadi man'ut, kemudian kata al-badaniyu menjadi na'at. Berikutnya yang al-mudhaf wal mudhaf ilaih atau susunan kata-kata al-mudhaf wal mudhaf ilaih dinamakan dengan tarkib idhafi atau al-idhafah. Contohnya tahsinus sihhati. Maka kata tahsin dinamakan dengan mudhaf, kemudian kata as-sihhati
dinamakan dengan mudhafun ilaih. Nah, sekarang apa itu na'at? Mari kita lihat, apakah na'at itu? Na'at adalah kata atau kalimat yang menunjukkan makna sifat dari kata sebelumnya. Jadi, na'at itu adalah kata atau kalimat yang menunjukkan makna sifat dari kata sebelumnya. Kata sebelumnya itu dinamakan dengan man'ut atau yang disifati. Contohnya adalah kata al-badaniyu. Pada susunan kata an-nasyatul badaniyu, dia menjadi na'at. Kemudian kata badaniyatun, pada susunan kata sihatun badaniyatun, dia menjadi na'at. Berikutnya tarkib al-idhofah. Apa itu al-idhofah? Al-idhofah adalah, ya, kalau dalam bahasa Indonesia, idhofah bisa kita samakan dengan konsep frasa atau kata majemuk dalam bahasa Indonesia. Namun, tentunya konsep ini tidak sama persis. Jadi, mungkin tidak persis, tapi menyerupai. Contohnya pada kata himayatus sihhah. Baik, ada beberapa ketentuan tentang na'at. Ya, na'at harus mengikuti man'ut dalam hal berikut. Jadi kata sifat atau kata dan kalimat yang menunjukkan makna sifat itu harus mengikuti man'utnya yang disifati. Sifat itu harus mengikuti yang disifati dalam beberapa hal. Yang pertama, dalam hal i'rab atau perubahan akhir kata, rofa, nasab, dan jar. Kemudian yang kedua, dalam hal ifrad atau mufrad, tasniyah atau musanna, dan jama'. Kemudian yang ketiga, dalam hal tadhkir atau mudzakkar, dan ta'nis atau muannas. Kemudian yang terakhir, dalam hal tankir atau nakirah, dan ta'rif atau ma'rifah. Jadi ada 4 hal. Na'at harus mengikuti man'utnya. Kemudian mari kita lihat satu persatu. Na'at itu harus mengikuti man'utnya dalam hal i'rab atau perubahan akhir kata. Ya, ketika man'utnya itu rofa, maka na'atnya juga harus rofa. Contoh, riyadhatun badaniyatun. Akhir katanya itu dhammatain. Ya, maka sifatnya badaniyatun, ya, harus juga diakhiri dengan dhammatain. Kemudian ketika man'utnya itu nasab, maka na'at juga harus nasab. Contohnya adalah riyadhatan badaniyatan. Riyadhatan itu man'ut dan diakhiri dengan harokat fathatain, maka badaniyatan sebagai na'at dia harus diakhiri harokat fathatain. Kemudian jika man'utnya itu jar, maka na'atnya juga harus jar. Contohnya adalah riyadhatin badaniyatin. Riyadhatin itu man'ut, dia diakhiri dengan harokat kasrotain, maka badaniyatin sebagai sifatnya atau sebagai na'atnya, dia juga harus diharokati fathatain, kasrotain. Baik, yang kedua, harus sama dalam hal ifrad atau mufrad, tasniyah atau musanna, dan jama'. Jadi kalau tunggal, dual, dan jama'. Pertama, kalau man'utnya itu mufrad, tunggal, maka na'atnya juga harus mufrad, tunggal. Contohnya, al-la'ibul mahiru. Seorang pemain yang pandai. Satu orang. Al-la'ib itu man'utnya, dia menunjukkan makna tunggal, maka al-mahiru itu juga
menunjukkan makna tunggal. Kemudian jika man'utnya itu musanna atau tasniyah, dual, berarti dua, maka na'atnya juga harus dalam bentuk musanna. Contohnya adalah al-la'ibani al-mahirani. Nah, ini susunannya juga sama. Diakhiri dengan nun, diakhiri dengan nun, alif nun, alif nun. Dua orang pemain al-mahirani, yang keduanya pandai atau mahir. Kemudian yang ketiga, jika man'utnya jamak, maka na'atnya juga harus jamak, dalam bentuk jamak. Contohnya al-la'ibunal mahiruna, beberapa orang pemain laki-laki, al-mahiruna, yang mereka semuanya pandai. Baik, yang ketiga, kesamaan dalam hal tadzkir atau mudzakkar dan ta'nis atau muannas. Mari kita lihat, jika man'utnya itu mudzakkar, maka na'atnya juga harus dalam bentuk mudzakkar. Contoh, an-nasyatul badaniyu. An-nasyat itu mudzakkar, tidak ada tanda-tanda muannasnya, tidak ada tanda-tanda perempuannya. Maka kemudian na'atnya juga harus dalam bentuk mudzakkar, al-badaniyu. Jika man'utnya itu muannas, maka na'atnya juga harus muannas. Contoh, al-ansyitatul badaniyatu. Nah, ini karena man'utnya diakhiri dengan ta marbuthah yang menunjukkan makna muannas, maka na'atnya juga harus diakhiri dengan ta marbuthah yang menunjukkan makna muannas. Berikutnya adalah kesamaan dalam hal atau ikut dalam hal tangkir nakirah dan ta'rif atau ma'rifah. Jika man'utnya itu nakirah, maka na'atnya juga harus nakirah. Contoh, sihatun badaniyatun. Sihatun itu nakirah, tidak ada tanda-tanda ma'rifahnya, tidak ada al, bukan kata ganti, dan seterusnya. Kemudian maka badaniyatun juga harus ikut, dia harus nakirah. Kemudian apabila man'utnya itu ma'rifah, maka na'atnya juga harus ma'rifah. Contoh, as-sihhatul badaniyatu. As-sihhah itu ma'rifah karena ada alnya, maka kemudian na'atnya juga harus al-badaniyatu, tidak boleh badaniyatun. Nah, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan ketentuan na'at dan man'ut. Baiklah, tadi kita sudah belajar mengenai na'at, man'ut, dan mudhaf, mudhaf ilaih. Seperti apa kata yang termasuk, susunan kata yang termasuk na'at man'ut, dan seperti apa susunan kata yang termasuk mudhaf, mudhaf ilaih. Mari kita berlatih. Ada 10 susunan kata atau di sini kita tinggal mengidentifikasi dari kata-kata, dari ke-10 kata itu, mana yang termasuk man'ut wa na'at dan mana yang termasuk mudhaf wa mudhaf ilaih. Nomor 1, ar-riyadatun nafi'atu. Ini termasuk man'ut plus na'at ataukah termasuk mudhaf, mudhaf ilaih? Nah, ini termasuk man'ut, na'at karena keduanya sama. Yang pertama menggunakan al, yang kedua menggunakan al. Kemudian yang kedua, maidanun wasi'un. Kedua-duanya juga sama. Yang pertama tidak menggunakan al, yang kedua menggunakan al. Berarti dia termasuk man'ut, na'at. Yang ketiga juga al-quratus shaghiratu. Ada alnya semua, berarti oke, betul. Ini termasuk man'ut, na'at. Yang keempat, al-la'ibul mahiru. Nah, ini tentu sudah tahu ini. Nah, ya. Keduanya menggunakan al, berarti ya termasuk man'ut, na'at. Begitu juga nomor 5, ansyitatun mufidatun. Ya, diakhiri dengan ta marbuthah semua, kemudian tidak ada alnya. Kedua-duanya. Ini berarti man'ut dan na'at.
Kemudian yang keenam juga demikian, ar-riyadhatul fardiyatu, ini juga termasuk man'ut na'at. Sekarang yang nomor 7, harisul marma. Yang pertama tidak ada alnya, kemudian yang kedua ada alnya, berarti tidak ada kesamaan dalam hal ma'rifah nakirah. Nah, berarti dia bukan man'ut na'at, dia termasuk mudhaf ilaih. La'ibu kuratil qadam, ini juga sama ya. Karena yang ma'rifah yang ada alnya di belakang ini termasuk mudhaf ilaih. Kemudian al-fauzul awal, ini kedua-duanya ada alnya, berarti man'ut na'at. Yang terakhir ka'sul butulah, ini termasuk mudhaf ilaih. Syukran ala musyahadatikum. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini. Akan kita lanjutkan mengenai mudhaf dan mudhaf ilaih pada video pembelajaran berikutnya. Oleh karena itu, untuk keberlangsungan dan perkembangan channel ini, silakan subscribe. Ma'an najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.